Dan bahkan untuk landing phase-nya juga menurutku mereka gak kalah sama sekali Epic Brain. Dari segala lininya ya, bisa Dan dibilang unggul. bener, kita bisa melihat bagaimana gangguan awal tadi kan dari Geek Farm yang memang langsung di recounter sama Epic Brain. Iya, keputusannya tuh untuk kayak Enak. ditekan tuh Malah nggak- balik menekan. malah balik menekan gitu loh. Jadi nggak panik ya kan. Tapi untuk sekarang Geek Fam akan first pick lagi. Banningnya sejauh ini pun masih cukup sama. Joy Nolan, sedangkan dari AP Brand One Guinevere, Arlot Sama ya, sama. Paramis Sama lagi. persis. Paramis lagi kah? Paramis. Masih sama. Template ya. Oke. Ya karena Aboy udah di respect banget ya. Satu Medler dari Geek ini juga sangat luar biasa sekali dengan penggunaan paramisnya, momentumnya. Tapi again, Bruno. Ini Matilda damage lagi kah? ini replay kan? Bisa kayak tadi lagi dong mereka dari pemilihan hero-nya. Ya tahu kalau mereka mau ganti juga Baxianya bisa ditukar ya. Iya. Oke. Tapi untuk mungkin ya kalau dari Baxianya diambil sekarang, bisa aja Dairot langsung diambil Nah, juga. itu. Yang bertukar mungkin. Ya itu yang bisa dihindari sama Epic Brand sekarang. Hmm. Mereka bisa milih Matilda, terus satunya ya pilih ke Marksman juga, siapa tahu. Brody masih ada. Lagi ya Super Marco nih agresif banget kok. Iya. Dan Ogwan juga, ini cukup cocok dengan Romar-Romar bertipe support seperti ini. Iya. Kalau tadi di pink test ada Selena ya. Nah kan Matilda. lagi Matilda. Plus Baxia lagi kah? Nah ini bisa jadi jawaban tapi ternyata enggak. Mereka enggak mau nih. Tak mau diambil di rotnya ya. Iya. Jadi ambil aja Terizlanya dulu. Iya, jadi nanti mereka bisa ambil Baxia. Baxia Buat Valen. pick ketiga. Iya. Atau mau Valentina dulu yang diprioritasin? Valen kah? Mhm. Atau mau Lebih prefer mana? Lihat Aboy pakai Valentina atau Lilia? Gitu. Lilia sih. Kalau ngelihat ada Matilda Iya. kayak gini, setidaknya punya escape. Dan juga bisa pegang kakinya Terizla kan? Iya. Ya, Terizla. Dan yang memang bahayanya Terizla juga kalau udah kena ke Bruno ya. Ini Brunonya dipaksa buat pakai flying tackle-nya atau flickernya buat kabur. Iya, iya. Gak bisa cuma stay di dalam penalty zone. Oke. Tapi ya untuk Lilia ya, ini juga punya satu dia. pilihan yang sangat-sangat baik. Plus Baxianya diambil, apakah Dairot yang Dairot. lagi? Walaupun kemungkinan bakal ada Dairot di jungle berarti kalau udah ngeliat ada Terizla kayak gini. Tapi bisa juga enggak ya. Bisa juga ini bakal diadu aja buat Baxianya. Mereka bisa main hero tank seperti Akai juga bisa diambil. Ya. Fredrin juga masih ada. Jadi Martis. masih Martis ya banyak untuk Epic Brand. Yep. Sedangkan Lilia dengan juga Baxia ini dia untuk daya gedor untuk di level 4 menurutku cukup banget bagi Geek Farm. Iya. Mereka udah punya badan, mereka punya damage juga. Apalagi power clear-nya cepet, rotasinya juga bisa sangat-sangat dibantu nantinya. Ya, tapi jangan lupakan bahwa dari AP Brand mereka juga punya rotasi yang cepat dengan adanya Matilda ini. Nah, Wilderness Blessing kan pasti bakal dipakai kan? Yap. Jalan di atas air, di rerumputan. Oh, Dan Cloud akhirnya. Wah, ini satu hero power juga untuk Super Marco. Marco ya. A punch for a Paki. punch. Oh, Pakito. Pakito oke. Gak mau ada damager Yap. yang bisa langsung menuju ke Cloud. Dan gak mau juga untuk ada yang ngeganggu untuk split push yang bisa dibawakan sama Cloud. Lane Oke, jauhnya gak lane mau jauh ya. dipegang. Oke. Sedangkan ini nih. dari Geek nih. Bandnya banyak nih. Karena kayak udah mulai geser sih, karena kan tadi dari Geek band keduanya concern ke XP kan. Dari Fakito dan juga Benedetta, kalau ngeliat udah ada Terizla kayak gini, berarti harusnya mempersempit ke arah mid dan juga jungle-nya. Kuat. Halo. Halo kakak. Wah. Kalau di Filipina manggil kakak apa ya? Apa ya? Kakak. Enggak dong. Apa dong? Sister. Iya, kita pakai bahasa Inggris aja nggak sih? Minotaur. Oke. will finish off Tapi what you untuk left Fanny, undone. masuk ke deretan hero band nih ya. Benjamino lagi kemungkinannya ya Novaria. Lagi kah? Novaria bisa nyicil juga kan? Mhm. Ya ada Rafaela nih. Yang Iya. poin plusnya masih ada Rafaela. Bisa dipakai Geek Farm. Iya, Rafaela dan juga Bruno ya. Combo sebelum adanya Bruno Digi kan Ya, biasanya combo sebelum Bruno Hut-Hut Rafa ya. kan. Duh, hut-hut lagi. Belum move on ya. Baik. Tapi untuk last band dari Geek ke arah Aka ya, Oke. utility junglernya. Ini benar-benar concern banget terhadap KLTZ. Kalau berbicara tentang jungle yang adanya utility tersebut, Martis masih Martis kebuka. ada betul. Cuman biasanya Akai ini lebih cocok buat kontes untuk menghindari angry Ya. gloomnya sekalian. Jadi sekalian di buff kan buat efek slow. Redrin atau mau Lancelot. Lancelot bagus. Ya kan, dia setidaknya punya escape tools untuk ngehindarin
Angry Gloomnya ini loh, hero-hero jalan kaki kayak utility jungler sekarang tuh cukup kepegang gitu sama Lilia. Iya, itu yang bahaya memang. Karena efek slow-nya, apalagi ketika Lilia punya Ice Queen One, waduh. Itu udah kayak gak bisa jalan ya. Dan itu memang PR banget, apalagi kalau Martis ya. Sekali Mortal Coil, terus dia gak dapetin targetnya, ini bakal bahaya, tapi tetap dengan Martis. Jadi untuk teamfight ini harus presisi bagi AP Brand. Dan kita bisa tahu belakangnya biasanya Novaria yang bakal cover. Itu Martis backsoundnya sampai teriak-teriak gitu, semangat banget. Iya. Gua main. Akhirnya. Ya karena kalau Martis juga enak buat di kontes jungle-nya ya. Kayak Lancelot kena tabrak sama Baxia juga agak berat kan. Minimal dia punya immune lah dari Mortal Coil-nya. Tapi untuk Gig, satu hero dari Baloy belum kelihatan. Plus dari loop-nya juga. Akankah Rafaela seperti apa yang disebutkan tadi oleh Om Wawa ya? Khalid. Karena untuk ngedinai juga apabila nantinya Novaria pun akan diambil kembali. Iya, bisa ngebantu kan dari Iya, cicilan-cicilannya. Holy healingnya, movement fitnya. Sun rises. Khalid ya. dan Ruby. Ruby. Ini adalah hero nyaman dan hero power untuk Baloy. Stopper untuk Cloud juga. Yap. Ini banyak sisinya berarti buat Gig sekarang. Slow punya ya kan, sisi area punya. Dari Khalid yang bisa langsung lompat ke belakang. Ini Novaria lagi sih. Ngeliat, ya? iya Valen? dipegangin lagi. Bisa. Tapi kayak butuh range gak sih? Ini hero tabrak semua kalau Valentina ya kan. Karena Valen bisa ngambil ini Iya loh, I'm sih. offended. Oke, tapi kita akan melihat dari view. Cicilan-cicilan yang harusnya akan lebih maksimal lagi nantinya tanpa healer dari Tahu-tahu Gig. Odet lagi. Wow, berani Iya. banget ya. Nempel juga sih Ini kan lumayan. nempel-nempel semua sebelah. Odet lagi ah. Nggak, Dinyanyiin Valentina. semua Valen ternyata. Wah, tabrak gaming dari AP Brand. Wow. AP Brand mereka berani, jadi mereka bakal duel damage yang ini. Yep. Ini bakal seru sih untuk front to back-nya. Bisa dimainkan oleh kedua tim, Jangan, Bruno. tapi jangan terjebak. Betul. Hero boleh tabrak, tapi yang main adalah AP Brand. Nah, Kita tahu juga bagaimana tempo yang sering mereka bawa. Slow, tenang. Ya, cuman hilang 1-2 tapi golnya unggul jauh. Iya, tapi tarik kok hancur semua. Aneh. Secara tim comparison dari kedua draft juga ini masih hampir sama lah ya dua-duanya. Jadi dua-duanya memang punya potensi untuk bisa menang 50-50. Karena untuk front to back-nya ini cukup terjaga di lini depan. Ada Baxia misalnya. Dari kanannya punya Martis yang bisa kasih damage. Di late game-nya satu punya Bruno, satunya punya Cloud. Iya. Dan Cloud kan memang butuh waktu untuk dapetin item dulu sebelum dia bisa efisien dan efektif. Oke, jadi teman-teman semua ini dia di game yang kedua. Kita akan memulai kembali, akan berakhir menjadi 2-0 ataupun 1 sama. Langsung saja nongol di kolom komentar dengan satu prediksi yang kalian milikin. Yap, dan jangan lupa gunakan hashtag sekarang Indonesia plus. Once a Gig, always a fam. Yap, yuk sama-sama ya kita berikan Ayo. ya energi lah, mudah-mudahan sampai ke mereka untuk bisa memenangkan lagi pertarungannya. Karena sekarang Marky dan juga Kyle Tezi masih melakukan farmingan dari masing-masing player dan Retribution udah ke-trigger. Iya, karena Ogo ini udah mulai main agresif lagi dan lagi terlihat menzoning out pergerakan dari Geek Fam dan bahkan Buset dah, nyebrang dia. cuek banget Auge. Itu gak ada zebra cross, dia nyebrang di situ loh. Itu bukan tempat penyeberangan. Tapi BO-nya hadir untuk bisa menghantarkan damage tambahan pula. Sedikit lagi yang tersisa. Marky berhasil mendapatkan Kara Orange buff. Cukup tebal tubuhnya. PD kali ini Baloyski mendapatkan magical damage sebegitu menyakitkan tadi. Tapi Baloyski mulai mendekat kembali. Ada 3 player di area dari River. Yap, dan Retribution ternyata juga berhasil untuk digunakan mensecure Carlito Wonder-nya. Tapi lihat bagaimana Gwen lagi-lagi menjadi sosok pengganggu dan bermainnya. Ini udah setengah map luar dari Epibrand. Yep. Kyle Tezi level 4, Marky masih level 3, tertinggal di awal. Dan sebenarnya kalau ngelihat dari gold lanernya antara Bruno dan juga Cloud, secara teknis di laning harusnya Cloud ini agak sedikit harusnya bisa kepok sama Bruno ya. Iya, pastinya untuk di awal-awal dengan satu volley shot aja udah respect ya biasanya Cloud-nya BMI, kabel ke belakang. Tapi ya Cloud-nya tetap bisa farming dengan Art of Thievery. Nah kita lihat masih level 3, ini dia sebelum dari Turtle keluar mereka wajib untuk bisa mendapatkan ke arah satu orang. Jangan sampai malah mereka yang ter-take down. Tapi untungnya Marky pun masih berhasil kabur dan juga ada Quicksand Guard yang udah dikeluarkan oleh Luke. Flicker dari Flap TZ-nya sudah ter-trigger. Ini akan menjadi informasi yang cukup mahal juga. Tidak akan ada gerakan super ofensif dari Flap TZ.
Turtle belum di setup karena Ogwen lagi-lagi ini melakukan screening dan nempelin siapapun yang ada di lini depan. Oke, Turtle udah akan menjadi milik siapa sesaat lagi karena KLTZ sudah memberikan damage-nya. Luke siap hadir tapi penalty zone dikeluarkan. Akankah saat lagi kita juga melihat ranking center yang akan lompat ke arah beberapa player dimiliki oleh Epi Brand. Tapi first blood-nya udah langsung connect ke arah dari Marky. Tapi itu sekarang KLTZ langsung dihilangkan. Luke-nya berhasil membabar habis siapapun yang ada di area tersebut dengan satu tornado yang dia miliki. Akankah Luke masih punya kesempatan untuk bisa mengeluarkan lagi ke arah Quicksand Guard yang dia punya. Tapi coba lihat Valoeski-nya sendirian menghadapi itu dia. Ada 3 player tepat berada di depannya. Luke setelah Quicksand Guard hadir kembali. Marky-nya siap datang dengan retribution-nya mendapatkan Turtle dan Paloy. Pengorbanan yang luar biasa. Iya, yedahan banget ya. Tapi untuk sama-sama jungler yang tumbang, KLTZ sadar dia kalah rotasi, kalah cepat untuk sampai ke arah Turtle. Jadi nggak ada kontes yang terjadi, KLTZ lebih bermain cukup aman. Ya, tapi untuk sejauh ini ya, Cadera bermain dengan luar biasa juga. Iya. 3 menit, akhirnya 1 Husklaw bisa didapatkan oleh dia. Yang berarti bahwa untuk landingnya ini dia sedang baik-baik saja. Fine-fine aja. Area bottom lane. Dan ada sedikit plating juga ya, Iya. yang sempat didapatkan oleh Cadera. ini juga kelihatan sih dengan adanya match up hero yang lebih unggul dari Cak Dera. Lebih bermain safe untuk kali ini karena dari Geekfam juga memperlihatkan bahwa mereka nggak mau nih membawa fightnya ke arah gold laner terlebih dahulu. Ya, jangan sampai memang goldnya diganggu ya. Biarkan mereka berdamai dulu ini dua-duanya. Cuman ya, dari goldnya juga ini masih sama nih buat kedua gold laner. Jadi sebenarnya lumayan bahaya juga untuk Geekfam kalau gamenya ketarik sampai late game. Oke, view-nya. Waduh, itu barusan view-nya udah ada Black Shoes tapi wow, penalty zone-nya connect. Cukup terkesima kita melihat apa yang udah terjadi. Tapi Flaptasy tidak akan bertahan jauh lebih lama lagi. Dan juga ranking center dikeluarkan Luke untuk defensif dan selamatlah sudah. Ya, walaupun memang ada inisiasi yang cukup bagus ya dari Terizla-nya Flaptasy. Namun tidak ada follow-up damage yang cukup tapi Luke keluar. Hampir aja bisa dikejar. Iya, kena ujung Asura Aura juga tadi kan sakit juga ya. Kena efek slow juga ya. Ntar mata koilnya connect lagi, aduh. Oke, tapi ya sejauh ini juga Geekfam mereka nggak setertekan di gaming sebelumnya ya. Ya mereka bisa keluar apalagi melihat bagaimana Luke ini dia bisa jalan, nge-back-upin tadi semuanya dan bahkan memberikan damage yang cukup besar. Apalagi dengan sisi yang dimiliki kan. Sandwalk yang bisa cepat melakukan rotasi dan teamfight. Yap, teamfight terjadi. Marky dan juga rekan-rekannya berhasil mendapatkan karena satu player. Piu! Tidak sempat lagi untuk bisa kabur dari tersebut. Sementara Luke-nya sendirian di atas. Sesaat lagi udah akan langsung ngedep di situ. Quicksand Guard. Dan di saat banyaknya sisi power juga usaha penyelamatan dari Guiding Wind nggak bisa berbuat banyak ya. Yap. Ini dari area Turtle-nya sendiri juga ada dua player dimiliki oleh Epi Brand. Mereka pun dipukul mundur di set tornado yang dimiliki oleh Luke. Sakit banget KLTZ. Mau gak mau dia pun harus pulang tapi di bagian belakang Flaptasy langsung lompat ke bagian depan sendirian saja. Cycling Eagle akan nabrak ke arah mana. Flaptasy masih bertahan. Satu hit terakhirnya Flaptasy-nya pasti berhasil selamat. Tapi Luke-nya bahkan sekarang Aboy menjadi korban juga. Valoeski dan juga Marky mereka mencoba untuk bisa mempertahankan diri. Valoeski hanya bisa bersembunyi di balik inner tarik karena terlalu beresiko apabila dia pun memunculkan ataupun mendekatkan dirinya. Wow, selalu ada satu buah kompensasi yang bisa dibayar oleh AP Brand walaupun dalam keadaan tertekan. Tapi setidaknya lihat bagaimana Cadera memenangkan match up lane-nya di area gold. Iya. Nah, mendadak nih, tahu-tahu wih, itu dia bisa dari satu ranking sentrum tadi dengan satu flicker yang udah langsung dikeluarkan pula. Connect ke arah beberapa players setidaknya menyelamatkan ya. Ke arah tertarik yang ada di area mid hampir tumbang. Hampir ya, tapi untungnya masih bisa diselamatin juga. Namun Cadera udah mulai bisa ikut fight nih ya, karena udah kelihatan dia udah berani untuk ninggalin lane-nya setelah outernya hancur. Ya dan bahkan goldnya lumayan ya. Yep. Unggul di atas Super Marco juga. Tapi yang kita bahas dari draftnya tadi, dua tim ini memang bermain front to back. Yep. Dan kejadian memang di mana untuk tim fight-nya benar-benar mereka langsung adu aja nih siapa yang lebih kuat tadi. Siapa yang lebih banyak untuk dapetin EXP atau bahkan dengan item. Dan dua item utama bagi Bruno sudah selesai. Cadera, Weh, I'm offended yang begitu baik. Akankah sempat untuk mengeluarkan lagi? Karena tindakan perlindungan yang ada di dalam tubuhnya dan tidak sempat. View-nya berhasil langsung dihancurkan. Ditabrak dengan Cycling Eagle. I'm offended tadi begitu baik. Tapi sekarang KLTZ masuk bagian depan. Cadera malah menjadi korban utama di mana dia diarahkan untuk bisa menghantarkan damage yang cukup. Malah Cadera yang hilang. Iya, ditarget abis ya. Ternyata KLTZ-nya mata hanya ada pada Cadera. Benar. Dikejar. Dari 3 orang ya, dari Marky, Aboy, Cadera lah yang terpilih tadi. Iya. The chosen one. Apakah Cadera menjadi orang yang beruntung terpilih? Loh enggak dong, Enggak kalau ya? kayak begini keadaannya tidak beruntung. Ya buntung yang ada, sedih banget soalnya. Karena
dalam keadaan yang cukup unggul dan akhirnya harus terpick off. Itu Iya. jadi sesuatu yang sangat-sangat mahal buat Geek Fam. Dan bahkan kita melihat bagaimana kondisi dari Gold untuk kedua tim ini masih berimbang juga. Yap. Jadi sama-sama main front to back, sama-sama saling tabrak. Itu Marco di atas benar-benar ditahan sama look-nya loh. Tapi pertempuran sekarang di area Turtle-nya. Ogwen, Mimisan, nabrak arah tembok! Dan Turtle plus Flaptasinya berhasil langsung didapatkan oleh pemain dari Geek Fam. Cadera sekarang mengatakan damage cukup pula. Tapi Pio-nya masih berhasil kabur ke area yang berbeda. Tertarik di area mid harusnya berhasil mereka dapatkan. Ada 3 player yang hanya bisa melihat dari kejauhan. Ini damage konstan dari Cadera juga yang emang udah mulai gak bisa dibendung sama AP Brand, terutama dari Ogwen yang gak bisa seagresif tadi. Benar, dan bahkan sekarang Geek Fam mereka juga build-nya kan build ke damage ya. Iya. Dan ini menambah lagi, EXP punya damage, dari Goldnya juga punya damage. Dan kita melihat Ogwen juga tadi. Ini ditendang Cadera harus mundur. Berasa banget ketika dibuka skill eagle-nya, dialah yang mundur ke belakang. Iya, terus juga kayak lagi kabur, ada bola yang ngikut juga kan damage-nya tetap masuk ya. Kayak tadi, dimana view-nya udah kena guiding win buat kabur, tapi damage bolanya masih masuk Iya. juga ngejar gitu. Sebenarnya sama satu lagi ya, build-nya dia kan build attack nih. Nah, gak punya defense. Yap. Dan itu memudahkan buat Cadera. Kalau memang mau targetnya sekarang ke Ogwen duluan, itu gak apa-apa. Cukup loh. Cukup banget. 2-3 hit harusnya bisa Berasa ya. berasa. Satu lagi penalty zone, tapi itu adalah Baloyski. Akankah dirinya bertahan? Baloyski benar-benar dengan Emo Fan dan Flicker, dia pergi ke tempat yang berbeda. Ada satu lagi, Conceal udah dikeluarkan, waktunya untuk pemain Balikin. tim berhasil untuk membalaskan keadaan. Dan sekarang Pio-nya menjadi korban pertama. Ranking Centrumnya mencoba untuk bisa membegal karena beberapa player, tapi tempat berbeda. Ogen yang berhasil dihancurkan. Keltensi mau pergi ke arah mana? Bola di bagian belakang juga memberikan efek slam begitu mematikan. Shutdown pun double kill berhasil didapatkan oleh Cadera. Waktunya dari Kick membalaskan keadaan. Yap, dan itu dia satu buah kick sand guard yang berhasil untuk meng-outplay pergerakan dari KLTZ, terbawa dan akhirnya terjebaklah KLTZ dan tumbang. Yap, dan bermain dengan full damage roamer sekarang. AP Brand mereka tidak punya badan yang pasti untuk menahan di depan karena Martis yang dipergunakan juga bukan hero yang benar-benar tebal. Iya, beda kayak tadi pas pakai Baxia Betul, kan. kalau Baxia kan tebel banget, tanky, Ya. bisa makan semua damage. Tapi sekarang dengan Martis ya otomatis item attack yang dibangun dengan Martis, dia harus bisa dapetin point kill. Dan respon dari Geek Fam juga cepat banget ya. Rotasi dari Khalidnya, bantuan dari Shield Unity untuk bisa langsung nge-backup. Dan tahu di saat View gak punya flicker, udah di-all-in aja. Ini juga Marky ya, sebagai satu jungler baru, Retribution dari tadi on point banget loh. Iya. Kemarin pas gue lagi restream ya, gue bareng viewers itu ngomongnya ini emang dia tuh emang tipikal marksman, MM kan. Mantap Marky, hashtagnya jadi kayak gitu. Iya, MM, mantap Marky. Jadi buat teman-teman yuk di kolom komen yuk kita coba gaungkan hashtag mantap Marky. Ya, coba. Mantap Marky. Mantap. Memang MM dia. MM Iya. banget ya. MM ke jungler, MM juga dia tetap mantap Marky. Bener juga. Tapi Baloyski harus mundur sedikit. Aboy mencoba untuk mengantarkan damage-nya dengan Angry Gloom yang begitu menyakitkan. Lordnya akan menjadi milik siapa barusan? Ada Conceal, tapi Lordnya kembali ke reset. KLTZ pasang pada bagian depan. Looknya mencari posisi Asura Aura ke area berbeda. Tapi pertempuran akan kembali pecah sesaat lagi karena mereka semua udah semakin berkumpul. Dan sebenarnya kalau ngelihat pertukaran dia tapi Ogwen, Waduh, itu dia. Ogwen mencoba untuk bisa mendapatkan Karaluk, tapi bukan target yang tepat harusnya. Yap. Itu tebel banget juga buat Luke dan bisa memberikan damage balasan. Yap, sementara Imo Pendantnya luar biasa sekali berhasil mendapatkan karena satu player. Satu lagi montage yang udah langsung dikeluarkan oleh Baloyski. Satu otak utama yang ada di dalam tubuh dari Geek Fam. Dan sekarang Lordnya akan menjadi pemilik pemain dari Geek Fam. Dan benar saja Lord menjadi milik Geek Fam. yap, dan itu dia. Tarikan terhadap Flaptizzy yang punya power untuk ada di front line. Mau gak mau ya udah makan aja depannya dan lihat AP Brand tanpa adanya Flaptizzy sebagai komando dari peperangan. Ini ya nggak bisa berbuat banyak. Oh ya, dan satu lagi defense-nya pasti harus buat dua ya. Satunya Magic Defense Aboy, yang satunya dari si Cadera. Cadera. Dan ya roamer, damager bagus kalau lawannya nggak punya item attack. Tapi sekarang ya item attack yang dimiliki oleh Geek Fam ini udah cukup banget. Yap. Dan lihat tuh masih Enchanted Talisman buat Ogwen. Jadi jelas gak punya apa-apa sama sekali. Masih tough boot ya next. Tapi ini ganti ya kayaknya bakal defensif kah? Dia mau ke tough boot dulu. Waduh, diganggu lagi tuh. Coba lihat tuh Markinya langsung datang. Tapi Cadera sekarang udah punya WON. Siap untuk menabrak masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh AP Brand. Lordnya di bagian bawah, penalti zone ada langsung dikeluarkan. Caderanya berhasil flicker ke tempat yang berbeda. Tapi udah ada satu Blazing Duet lagi. Flaptizzy mencoba untuk bisa all in terhadap satu player tersebut. Malahan dirinya kehilangan satu nyawa.
tapi usaha untuk bisa mempertahankan base turretnya ya dari AP Brand. Tapi bakal didorong lagi sama Geek Fam karena mereka nggak gentar. Mereka bakal coba untuk kembali mengawal satu wave minion di bawah. Oke, satu lagi Bestar yang ada di bottom lane sudah berhasil dihancurkan mereka semua bersama-sama untuk masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh AP Brand. Tapi hanya ada satu landing tadi dan sekarang menghilang sudah Ugwennya. Balai pun langsung lenyap, mereka kehilangan sama-sama dari masing-masing roamer yang sudah lenyap. Yap, ini damage dari Cadera udah nggak main-main nih, udah harus bisa disumbangkan dan dimanfaatkan oleh Geek Fam dengan baik. Ya, tarikan I'm offended juga. I'm offended. Yang mantep banget dari Baloiski. Itu selalu ya, dan follow up-nya di belakang ikut. Karena memang damager-nya kita tahu ini banyak banget sekarang. Buat Geek Fam, mereka tinggal ya mengikuti irama yang sudah mereka buat kali ini. Wih. Keren-keren. Ini di kolom Mantap, komen Marki. juga. Terima kasih ya teman-teman ya. Mantap Marki Go Internasional. Wih, bener. Kan ada Gila Sans. Yang ini mantap Marki. Mantap Kita Marki. harus apresiasi loh. Emang dia. Iya memang ya sebelumnya memang pakai marksman Memang kan. marksman, tapi pas berubah jadi jungle tetap Berarti Iya. sekarang kalau ngelawan gini ini udah mulai rumit loh. Kenapa? Kalau yang keluar si ini, Marki, Hmm? kan bisa di swap jadi jungler nih. Wah. Apalagi nih. Karena tadi kan bisa dibilang juga ya, mungkin dengan penggunaan Martis kita udah sama-sama tahu lah Iya. Martis harus menang di early. Betul. Plus tadi early-nya ternyata Epi Brand gak menang-menang banget. Iya. Jadinya nanggung. Nanggung banget, sementara yang harus dia lawan Baxia. Baxia. Setebal-tebalnya makhluk hidup dia. Tebel banget tuh kulitnya Wih. Baxia ya. Tapi ini Geek Fam Unity Gifam Unity sampai Ramai sana loh, luar ya. biasa sekali loh. Coba itu itu dapat tanda tangan tuh. Ada Iya. tanda tangan Cadera, Abo. Kenapa di kepalanya tapi itu ya? Iya, di mana lagi Om? Mana lagi Om? Heeh. Kayaknya itu doang tadi Masa di lahan. kepala dianya? Kan nggak mungkin. Masih mending minta tanda tangan daripada minta tanda lahir. Ayo. Buset, gimana Susah. caranya? Susah banget itu. Mana kalau dia minta tanda-tanda. Udah terus. Oh iya, Sudah, sorry. Diulang lagi sekali lagi ya. Muter ya. Dari match 1 ya. Di callback terus loh. Dari Callback match 1 action. Kamu setelah. gagal move on kayaknya ya. Bentar lagi Om Wawa hut-hut lagi nih. Jangan Om. Heeh. Kayak Gak kuat ada kalau yang hari itu. itu. Tumben gak ada nih yang pakai hood nih. Gak ada karena mainnya super ofensif sih. Ngelihatnya kayak dengan Matilda yang bukan sebagai pure penyelamat tapi malah justru main Support tabrak. damage ya. Iya, jadi kayaknya mungkin dari permainan di gini kayak kurang greget gitu untuk mereka. Oke. Tapi Valentina yang diambil juga buat last pick-nya. Sebenarnya pilihan kan antara Valentina atau Novaria ya. Ini apa nih artinya? Apa nih? Kyle Tuso. Kyle Tuso. Nah, itu artinya apa? Kita kebetulan belum Belum paham mengerti bahasa ya. Tagalog Belum ya. mengerti bahasa Tagalog ya Iya. teman-teman ya. Betul. Heeh. Oke. Bang Junet. Wah, Oh bukan Sorry, ya, salah, bukan. salah, Bukan, salah. Bukan. bukan Bang Junet. Bukan. Siapa lagi Bang Junet? Kayak masih mau asal manggil. Iya. Oke. Gak ada Pak, gak ada. Tapi sabar dulu. Pastinya kita akan mempersiapkan nantinya game segera berlanjut secara lancar, aman, tentram, sejahtera ya. Yep. Tanpa adanya gangguan sama sekali. Namun keadaan dari Geek Fam ini lagi unggul banget. Wah, bukan lagi unggul, lagi bagus banget ya. Iya unggul dan bagus banget. Apalagi dengan adanya snowballing effect dari Cadera juga sebagai sumbangsih nih. Ngebuat hero-hero damage yang terbilang ya akhirnya jadi setengah-tengah. Punya durability tinggi juga enggak. Punya damage yang besar banget juga enggak kan. Iya, dan lihat itu, late game potential. Yuh. Ini 9,2 sekarang banding 5,6 ya. Kalau kita melihat dari marksman yang memang yes, sama-sama punya potensi di late game. Tapi Martis ini cukup fall off. Di early tadi gak terlalu dapat banyak, di late gamenya sekarang nih. Tapi kalau dibawa ke late game juga walaupun kita melihat ada Bruno yang punya damage besar ya sedari mid gamenya juga. Tapi kayak dari tadi fight-nya belum diperkuat sama Super Marco gak sih? Dari tadi dia masih sibuk sendiri. Ya, harus farming dulu Iya ya. masih farming dulu. Kalau dibawa ke late game, PR nanti bukan di Martis ya di Cloud-nya. Iya, late game jelas di Cloud. Tapi ya Cloud-nya harus bisa masuk dengan rapi ya. Sebenarnya lebih ke nunggu juga source-nya dibuang. Karena untuk bergerak dekat dengan Ruby, ini dia nih. Ruby yang diambil, selain I'm offended, dia juga punya down run. Jadi kalau memang masuk dan Purify sedang proses gak siap, ini bisa banget untuk ditangkap nanti Baloy dan bahkan langsung dieksekusi di tempat Super Marco. Iya dan cooldownnya juga kan lumayan cepet ya. Dari segi Doran Wolf King, dari Bigoodnya juga. Waduh. Wait, apa tuh? Apa tuh? Siapa tuh Om? Raptor. Lah ini Re. Iya Raptor, Reptar. Reptar. Lah, Buset, iya, dia pakai Tata. Oh, iya, Oh, iya, Tata. tanduk lebah. Buset. Bener. Dia haji.
Hah, iya benar Lebah juga. sebatang kara. Benar, Dulu ada benar. kartunnya. Apa tuh? Aku Saya kok juga nggak tahu. ya. Belum lahir pada saya waktu itu. Oh bener banget, Om Wah, Wawa dulu- kan masih 16 tahun. Duluan om kebetulan dong. sekarang. Duluan om dong. Soalnya Jadi beda konsepnya kalau belum lahir. Saya siapa? Saya siap. Saya datang dari masa kapan dong? iya, tapi sepertinya ini device masih belum terlihat siap ya untuk Wah, ini mau roll ya, roll, lagi, roll, lagi, roll, lagi, roll. lagi. Oke, 3, 2, 1. Ayo hoki tahunan kepake, gebuset banyak banget dapetnya. enggak. Belum. Ya. Ayo. Bang dipencet-pencet gak jadi cepet juga bang. Ayo. Ayo. 1, 2, 3. Mulai. Kamu apabila dapat, kamu hanya akan membuat entah ratusan, ribuan, puluhan ribu orang yang iri. Iya, tapi lebih baik kita menghindari ya rasa iri Iya. tersebut dengan memulai kembali gamenya. Tapos banget sih dia lagi mencet juga. Pas banget. Oke, let's see ini dia dari itemnya juga Terizla Flap TZ. Ini tertinggal cukup jauh dan jelas perbedaan itemnya adalah attack item yang dibuild oleh Luke. Dan ini menunjukkan kenapa dari kemarin juga lawannya selalu respect band terhadap Luke. Iya. Luke tadi berhasil untuk melakukan zoning ke Epi Brand. Itu 3 kali desert tornado juga kan Ya, menyakitkan ya. Apalagi kan membawa ke arah Lethal Ignition nih. Lethal Ignition. Mm-mm. Apalagi kalau masuk semua tuh tadi ya. Ada Iya. efek burn juga bisa diberikan juga. Dan ini dia untuk Lord akan spawn juga sebentar lagi. Wait, Cadera dengan 1 DHS. barusan ada konsil dan Name Offender-nya connect. Tapi Super Marco berhasil kabur dengan 1 WN yang dia miliki. Wah, plus juga ada shield ya dari Flash Dodo Oasis, plus Purify juga. Cuman ini banyak juga yang udah ke-trigger nih dari source yang dimiliki oleh Epi Brand. Ya, itu bahkan informasi di mana tanpa adanya source skill seperti itu, ini jelas akan langsung diinisiasikan juga. Apalagi I'm Offended adalah salah satu skill yang cooldownnya sangat cepat. Yap. Sementara sekarang Lordnya sudah mulai ditarik lagi. Kyle Tezi mencoba untuk memberikan perhatian lebih. Tapi Marky memiliki perhatian yang luar biasa juga. Hingga membuat Lordnya bingung siapa yang akan dia pilih. Hanya saja sekarang Luke sendirian terjebak di tempat yang berbeda. Dikeroyok oleh 3 orang sekaligus. Tapi untuk Lordnya kali ini langsung dipercepat dan berhasil didapatkan oleh pemain-pemain dari Kick Farm. Dan harusnya nanti pun bisa berjalan bersama dengan Luke yang sudah respawn kembali. Dan Baloynya masih bingung mau lewat mana tapi lewat bawah pada akhirnya. Iya, karena balonya juga ini bagus banget megangin ke arah KLTZ-nya agar gak masuk. Ya, tapi itu ada satu kesempatan di mana misraging Buset. Sandstorm ya tadi. Iya. Yang membuat harus terpick off-nya Luke. Dan perlu diingat dengan tanpa adanya item defensif, itu tadi sebelum dengan damage-nya juga Sakit cukup banget, banget. ya. Bahkan nggak sempat quick guard kan dia. Ya, itu satu miss move pun yang langsung dipunish oleh Epi Brand. Tapi ya kita tahu Luke juga akan kembali respawn. Dan ini bisa menjadi salah satu slow push bagi Geek Farm. Mereka bisa mainin temponya yang sudah ya agak sedikit diperlambat. Sehingga super minion yang akan jauh lebih mereka andalkan. Dan juga dari sisi Geek Fam hanya baru hancur 1 outer top turret ya. Ya. Itemnya ini Cadera udah lepas sepatu. Betul. Dia akan respect lagi terhadap item defensif ke arah Magic nih. Ada Iya. Rose Gold kah? Waduh, Atau Tena. itu dia. Sementara sekarang Markinya masih berputar-putar. Sabar terlebih dahulu, itulah yang harus mereka lakukan. Look-nya pergi ke tempat yang berbeda. Di set tornado dikeluarkan, Lord-nya akan bertamu lewat bawah. Dan juga Look di atas mungkin akan menghancurkan lagi ke arah satu objektif tambahan. Tapi di bagian tengah belum ada wave minion yang hadir. Sesaat lagi wave minion itu pun akan tiba. Dan 4 player miliki oleh Geek. Mereka siap untuk masuk lagi ke dalam satu tempat yang dimiliki oleh Epi Brand. Dan masih bisa di-clear walaupun Lord-nya, tapi base-base turret sekarang sudah hancur semua. KLTZ bakal coba untuk maju lagi kah? Waduh, Asura Aura dan Name Offender jadi keluarkan Kyle Tezi. Masih berhasil selamat. Ada satu BMI tadi yang udah terlihat di area tersebut. Sementara untuk Aboynya mengeluarkan ke arah satu Blacksus dan mereka semua mundur kembali. Karena usaha ternyata dari KLTZ untuk maju, ini membuat satu base turret masih bertahan di arah top lane. Ya memang masih bisa ditahan. Tapi ini sangat susah untuk bisa langsung ditabrakkan juga ya. Karena kalau mau dipaksakan Geek Farm, mereka punya kesempatan untuk dipukul dulu. Wow, oh my god, dan berhasil. PO-nya berhasil dihancurkan dari tersebut. Tapi sekarang Luke-nya pun langsung meregang nyawa dengan sangat-sangat cepat. Bahkan sekarang double kill berhasil dapatkan triple kill. Marky pun langsung mengkilau, tapi masih ada Cadera yang berjuang untuk bisa mengantarkan damage satu yang terakhir. Cadera terlalu berani tadi sliding tackle ke depan membuat dak tiktok terjadi di tiap hati kita. Oh my god, ternyata dengan I'm Offended flickernya justru mendekatkan adanya pemain-pemain dari Epi Brand untuk
bisa mendelivering damage dengan cukup besar dan 3 player dari Geek Fam harus runtuh kali ini. Iya, ini seakan terlalu memaksakan juga tadi. Di mana source skill dari AP Brand itu sudah siap untuk menabrak kembali. Dan sekarang mereka akan langsung ditabrak, Cycling Eagle, Aboy-nya tertinggal. Sementara di tempatnya berbeda, satu hit terakhir, Auguen-nya masih terlalu tebal untuk bisa di-take down di area tersebut. Satu tertarik di area mid pun tumbang untuk kali ini. Wah, ini udah mulai mempersempit lagi gap yang terjadi pula. Bahkan dalam keadaan yang cukup tertinggal dari AP Brand. Dan sekarang mereka punya vision yang harusnya bisa dipegang terhadap Lord yang sudah muncul. Yap. Oke, ini agak pelan sedikit mungkin untuk Big Fam-nya ya. Karena mereka butuh untuk mendapatkan Lord ini juga. Meskipun kita tahu bagaimana AP Brand mereka bisa nahan. Tapi sekarang posisinya mereka sedang split push buat AP Brand. Yap, ada konsil yang udah langsung dikeluarkan. Look-nya langsung aja maju ke depan. Flaptasy yang dia incar, tapi Look pergi ke arah yang berbeda. Dengan pasif yang dia miliki, dengan kusir yang dia miliki, skuter pasir yang membuat kelilipan orang-orang yang ada di belakangnya. Ya, Super Marco udah selesai dengan Raya Windtalker. Dan harusnya udah ada ancang-ancang mau siap ikut fight-nya lagi. Yep. Tapi Lordnya nggak di-reset nih. Bakal coba untuk dipegangin sama Marky yang HP-nya udah mulai tergerus. Buset, itu Aboy pasang badan di depan untuk bisa memberikan unreglem. Orang juga tidak bisa lewat kan jadinya. Tapi sekarang Auguen yang akan menabrakkan diri. Cycling Eagle kena lagi karena beberapa player. Dan juga dengan satu guiding tadi memanggil ke arah satu player. Tapi sekarang Flaptasy udah berhasil tadi mengeluarkan penalty zone. Bahkan di bagian belakang dengan adanya satu lagi blast yang udah dikeluarkan. WWN juga udah langsung dikeluarkan di dalam tubuhnya. Mereka semua langsung saja mengeluarkan dari masing-masing source skill. Tapi Lordnya kereset. Itulah yang diinginkan oleh pemain dari AP Wah, Brand. Guiding Wind bareng sama Flaptasy. Iya, jadi penalti zone-nya bisa dilakukan dengan jarak dekat ya tadi. Iya, nggak perlu buang source buat flickernya kan? Iya, dan itu masih tersenyum, masih ready untuk flicker bagi Flaptasy. Waduh, ini mau ditabrakin lagi nih. Markinya paling depan nih, sendirian nih. Pergi ke tempat yang lain dan Peuja berhasil dihancurkan. Look-nya, mission complete dari Rico udah langsung dikeluarkan. Dan waktunya, akankah pemain-pemain dari AP Brand harus mundur dari area tersebut. Tapi Lordnya kereset kembali. Penalti zone dikeluarkan, ada dua player yang mendadak langsung keluar dari dalam rebutan. Dan sekarang Super Marco-nya berhasil dihancurkan. Cadiranya berhasil mendapatkan satu orang. Dan waktunya untuk mereka bisa mengejar lagi karena dari Flaptasy. Flaptasy-nya, tapi Look-nya pun siap untuk lagi menghancurkan. Di Rico udah langsung dikeluarkan. Dan satu sama. Game yang tercipta. This is Luke. Look at Luke. Yang ternyata berhasil untuk bisa mendapatkan celah di arah bottom lane. Satu buah split push yang dilakukan. Membuat dari AP Brand galau dan tanpa bisa membuat dirinya recall. Ditahan semua sama pemain-pemain dari Geek Fam. Dan akhirnya pun base-nya hancur dan keadaan sekarang disamakan satu sama. Yes. Alhamdulillah pujian satu sama nih guys. Ya, dan Khalid dari Luke tadi yang memang membongkar semuanya. Iya. Langsung ke belakang, langsung cari intisari yang bisa kasih damage-nya. Dan split push bisa dilakukan oleh Luke. Dan Luke, kita masuk ke skor kesukaan kamu, Luke. Tahu kan? 1-1. Wan. Mantap. Mantap. Kalau soalnya abis ini game ketiga jadi Om Wawa. Tuan. Gak bisa, Nggak. gak bisa. Alright, game kedua tadi. Ternyata membawakan Matilda nih ya. Memang tadi hybrid tadi Matildanya. Ada antivirus akhirnya di build. Ada defense item. Tapi gak cukup ternyata. Dengan full damage yang diberikan oleh Luke. Ya. Oke. Berbeda dengan Terizla yang bermain dengan full defense. Jadi memang untuk sisinya ini lumayan penalty zone. Tapi gak ada damage-nya. Karena damage-nya gak bisa ikut sama sekali. Dan juga dari Super Marco-nya juga udah susah ya buat ikut fight dalam keadaan yang tertinggal. Dan MVP, harusnya ini bakal ada di Luke gak Look sih? sih kayak harus. Ini juga sebagai faktor kemenangannya dan MVP jatuh kepada yes, this is a Luke. Look, mantap pada Look. Aduh, Look at the look. iya ini min 1 jantung sih saya kebetulan ya. Tapi ya terlihat Om dari Emblem Assassin, Rapture, Master Assassin, Lethal Ignition. Betul. Jahat kamu Luke. Benar-benar bermain jahat ya. Iya, dia menabrak base yang dimiliki oleh tim yang pernah mendapatkan gelar juara dunia juga. Iya, dibikin jadi Kena split itu kena langsung. split. Dihancur-hancurin. Iya, sandwalk nih ya. Bang jalan-jalan di atas pasir itu Oh cepat. karena emang mungkin ketutupan ya, kelilipan pasir. Burem. Ya, dan ini dia untuk highlight game yang kedua. Akhirnya kita melihat adanya kemenangan dari Geek Fam. Meskipun di awal-awal terlihat cukup sulit mungkin bagi Geek Fam ya, tapi ternyata mereka bisa dapetin momentum tersebut
ada Aboy tadi, dapetin Lilianya, dari Luke-nya dapetin hero comfort-nya, Khalid. Dan dua hero ini memang punya burst damage yang cukup memadai. Terutama ketika berhadapan dengan KLTZ yang memang ini adalah hero jalan kaki. Martis yang kita bahas tadi, Martisnya sempat menggemparkan juga ya. Bisa menang beberapa, tapi dapetin beberapa poin kill. Tapi terlepas daripada itu, hanya sampai di sana saja perlawanannya. Karena KLTZ kadang terlalu dalam dan bisa dipunish. Dan yang kedua, Cadera di game kali ini sangat gemilang ketika melakukan landing phase. Itu cepat banget dari Husklow yang selesai dari damage yang bisa di-deliver oleh Cadera. Ini membuat Okwin akhirnya Matilda dia nggak bisa terbang sembarangan. Iya, plus juga gangguan dari Emo Vendetnya terus-terusan yang bisa di-spam sama Baloyski kan. Itu gangguan banget loh. Plus ada 2 DPS juga kan, dari Magical dan juga Physical. Ini jalan bersamaan, Aboy dan juga, waduh itu mantep banget. Ya mau dipilih yang mana ya Iya. buat defense itemnya. Tapi ada satu overextend juga yang membuat ada triple kill yang sempat diambil juga oleh KLTZ. Tapi untuk team fight-nya sih memang benar Ruby-nya ini inisiasi yang bagus banget. Selalu bisa ada dan bahkan split push dilakukan oleh Luke juga untuk melakukan end terhadap game ini. Karena semua langsung melihat itu banyak banget, itu gerobaknya masih ada, pinnya masih ada, dan juga bantuan sudah masuk, pemain Geek yang lain menyusul. Iya, karena mereka tadi mungkin setelah mendapatkan satu shot call yang dimiliki oleh Luke ya, mereka semua tidak membolehkan pemain-pemain dari brand pulang. Mereka berusaha sebaik mungkin untuk bisa menahan, tapi ada beberapa tadi yang berhasil selamat pulang. Iya, dan secara perfect turtle Lord juga ini semua diambil oleh Geek Fam. Wow, Marky juga ya. Mantap Marky. Retribution yang on point dari Marky. Iya. Mantap Marky. Tapi emang ini susah loh transisi ya dari Goten. Apalagi kan kalkulasi retribution. Itu kan jadi satu faktor penentu sebagai jungler kan. Iya, mentality dari antara God laner dan juga jungler kan beda banget ya. Itu lihat nggak ada yang aneh di sini? Kenapa itu? Goldnya Cadera 16.000. Buset. Tinggi banget loh dia. Dari Iya. mana dia? Jadi memang nggak bisa dikejar, apalagi Okwin kan udah dikali duanya, jadi ya mau gimana lagi. Ada antivirus udah gak menolong sama sekali. Dan bahkan tadi Flaptizi yang terculik juga, kena Emo Vended langsung tumbang di tangan Cadera. Tapi ya kalau ngelihat dari Geek ya, dari match-match sebelumnya juga mereka punya adaptif dari gameplay, draftnya juga. Jadi kelihatan banget di game yang kedua, kalau misalkan musuhnya menggunakan strategi yang sama, itu nggak bakal efektif. Ya, ini ya bisa dibilang hampir 2 draft yang sama Iya ya. kan? Ya anggapnya di nomornya Matilda yang dibawakan. Cuman bedanya ya sekarang ya damagernya kayak masih kurang ya, karena mengandalkan KLTZ hanya dengan satu Hunter Strike dan Martis apalagi. Fall off, jatuh dia. Iya, early tadi nanggung. Late game sulit sudah. Iya. Apalagi Super Marco-nya juga kebetulan lagi nggak diajak fight ya. Lebih ke laning terus-terusan. Karena dalam keadaan yang tertekan dari segi wave minion yang berjalan terus ya berat kan. Mau tahan tapi dia harus ikut fight juga, akhirnya jadi galau. Tapi ini dia, Rich Guy kita jatuh terhadap Cadera dengan 825 gold per menit. Iya. Leptezia om ya sering banget gak dapet follow up damage tadi. Di saat dia lompat dengan penalty zone, temanku mana? Iya, kok gak ada nih Kok di aku belakang? solo player? Super Marco kemana Super Marco? Pas dia lompat bener-bener teman-temannya jauh banget. Kalau gak jauh banget ya mundur semua. Ya Loh. gue sendiri dong ini. Loh. Gak bisa pulang ya. Terus juga di sebelah masih ada Lilia kan. Iya. Dari awal ya udah kepegang banget kan, clearnya cepet. Siapa yang mau mendekat juga dia kakinya panas dingin. Tapi ya kalau kelihatan dari damage deal-nya juga konstan banget untuk Aboy. Dari awal dia megangin, dia ngasih pop damage, sedangkan dari Cadera yang cukup well farm dari awal, menit ketiga Haskell udah selesai, ya udah dia jadi penyumbang dengan damage cukup tinggi kedua setelah Aboy. Iya, itu karena Okwin lagi terbang muter-muter nih, kalau kita lihat kan tadi waktu lagi muter, ini biasanya kan tebel ya lumayan ya. Ditendang 2 kali, katanya Pak Purung tadi mimisen. Itu dia kan kombinasi antara Aboy dan juga Cadera kan. Masing-masing DPS dari